betul kan Kak? Tiru itu Kak? Ya. Gitu. Gua nggak tahu lah Kakak mungkin beda pandangan. Tapi soal tadi Mbak Ratna bilang ada China 10 juta di Indonesia. Aduh, Itu saya nggak mau terjebak Menteri Pertahanan dengan infotainment ya. Itu bukan infotainment loh. Saya nggak tahu. Enggak loh, itu bukan infotainment. Itu Lo nggak hoax perhatikan atau tuh betul? salah. 10 Gini juta Kak, kan? Iya, ini salah nggak loh. tahu data dari mana Kak, gitu. Gimana? Karena begini Kak, ini kan Gimana sih tembakannya itu selalu sekarang ada. jadi percakapan? Kamu ngapain aja? Iya, iya. Come on. Kak, Iya. yang mana yang 10 juta? 10 juta ini di mana? Semua media sekarang lagi membicarakan HGU-nya IKN. Jangan-jangan Bang Ringo karena mata Cina juga. Enggak, jangan gitu. Jangan gitu. Saya nanti dulu. Kakak jangan Saya terjebak tidak dengan bicara logika tentang kekuasaan. orang Tionghoa Indonesia. Ya. Aku bicara tentang orang-orang yang diselundupkan secara gelap. Ada beberapa negara emang terjebak, tapi beberapa negara, lebih banyak negara yang kerjasama sama China itu berhasil. Arab Saudi pun kerjasama sama China. Kerjasamanya terbuka, kita nggak apa-apa. Tapi ada hak apa Pak Jokowi bisa tiba-tiba memberikan 190 tahun HGU kepada Cina? Ada apa? Kami sedang ada di Malakatos, di Jalan Juanda, sedang berkumpul di sebelah kiri saya orang yang sangat terkenal, yaitu Mbak Ratna Sarumpait. Ya, selamat sore Mbak Ratna. Terima kasih sudah datang. Kemudian di sebelah kanan saya terkenal juga namanya Noel. Sekarang dan masih sekarang, yaitu Ketua Joman yang sekarang mendukung Pak Prabowo. Nah, kita kumpul-kumpul hari ini, pada sore ini, untuk membicarakan banyak hal tentang Prabowo dulu dan Prabowo sekarang. Tapi sebelumnya, kita mesti tahu bahwa Mbak Ratna ini menolak pemilu 2024 akan datang. Ya. Kita nggak tahu dia alasannya menolak apa, kemudian nggak percaya sama capres yang ada sekarang. Loh, kan capresnya ada satu yang sama dengan yang didukung Mbak Ratna dulu. Pak Ratna dulu pendukungnya Pak Prabowo ya. Die hard-nya lah. Nah sekarang kita mau tahu nih ada apa dengan Mbak Ratna. Mbak Ratna ini nggak ada matinya, muncul aja terus isunya macam-macam. Silakan Mbak Ratna, gimana? Lebih kepada bahwa kita nggak bisa terus-menerus begini. Kita nggak bisa menganggap bahwa apa yang terjadi pada 1999 sampai 2002 ya. Amandemen yang konsepnya datang dari international regime gitu, bukan dari kita pula gitu. Lalu kita dengan begonya gitu, kita terima. Kita menerima tanpa mengasahnya, tanpa minta izin sama rakyat nggak ada kan. Itu tahu-tahu berubah. Dan berubahnya itu fatal karena di batang tubuh Undang-Undang Dasar yang sekarang tidak ada Pancasila. Tidak ada Pancasila. Itu saya berani sumpah itu karena bolak-balik saya lihat itu nggak ada. Di batang tubuh. Ya, artinya kita nggak pakai. Memang yang ada di dalam nilai-nilai di dalam Undang-Undang Dasar yang sekarang, memang itu adanya ya individualisme, materialisme, neolib terutama ya, karena neolib itu betul yang mencengkeram kita sekarang kan. Lalu kapitalisme ya semualah. Ya, tapi pertanyaan yang berkembang itu adalah kenapa Mbak Ratna baru tolak sekarang? Tuh pada waktu 2019 yang lalu, Mbak Ratna itu mendukung Prabowo yang menggunakan sistem pemilu yang sama dengan hari ini. Tapi kan orang kan berpikir dong. Ada apa yang terjadi pada diriku, apa yang terjadi pada pemilu itu sendiri. Ketika aku di tahanan, aku lihat orang ditembakin. Iyalah, nggak mungkin lah aku nggak berpikir. Lalu artinya ada orang kesadaran yang mati. timbul setelah itu. Ya bukan. Sekarang sederhana aja deh kenapa kita menjadi bangsa yang tidak hormat pada pendiri bangsa. Kalau kita benar-benar membaca Undang-Undang Dasar, pembukaannya, semua. Bagaimana kita menjadi bangsa ketika internasional justru sedang ingin meniadakan bangsa sebagai dasar bernegara. Kita justru bilang, enggak, kami negara bangsa. Ya kan? Semua kita lawan. Artinya, itulah kualitas Indonesia sebenarnya gitu. Kenapa sekarang nggak jadi kedodoran? Kenapa kita sekarang jadi berkhianat sama
para pejuang yang memperjuangkan kita, yang mempersatukan kita. Kenapa gitu? Nggak ada, there is no point. Kecuali kita hanya memperkaya oligarki, memiskinkan rakyat kita sendiri. Tahu nggak bahwa, sadar nggak kita bahwa pajak kita yang kumpulin dari kita, tapi hak membelanjakannya diberikan kepada oligarki, bukan pada rakyat. Jadi apa ini urusannya? Saya sudah nggak tahan. Saya bilang, aku kasihan aja sama anak cucu gue, gimana hidup di negeri yang kayak gini? Nggak jelas karakternya. Ya, tapi kalau tolak pemilu apa nggak terlambat? Kan ini pemilu udah 6 bulan lagi loh, Mbak. Ya, nggak ada yang terlambat kalau kita mau. Ini kan soal membangun kesadaran. Mau nggak sih kita menjadi orang yang menghormati diri kita sendiri? Mau nggak sih kita menjadi orang yang bisa aja orang salah? Oke. Tapi kemudian menyadari kesalahan itu. Oke. Jangan Sekarang gitu. tolak pemilu apa mungkin karena nggak jadi tim Prabowo lagi? Maka Mbak Ratna mengambil nggak kesimpulan. ada personal ya, orang Oke. Pak Prabowo itu orang baik. Udah, Oke. bahwa pernah ada itu. Berarti nggak ada urusan sangkut pautnya sama Prabowo. Nggak ada lah. Oke. Nggak ada urusannya gimana gara-gara Pak Prabowo aku minta. Noel, ini kelihatan Mbak Ratna untuk nolak pemilu apa mungkin masih ada kaitannya atau masih ada hal yang penting lah untuk ditolak lagi pemilu, kan itu proses sudah jalan. Ya, soal menolak pemilu dan lain-lain itu menurut saya itu hak konstitusional, hak demokratik Kak Ratna, dan Ya. harus dihargai, nggak Ya, bisa ya. enggak. Jangan kita menjadi hakim untuk pandangan politik seseorang. Ya. Kak Ratna ini tahu aku lah. Kita juga lahir dari proses panjang Orde Baru, bagaimana rezim yang keji kita hadapi, karena sebuah pandangan politik kemudian kita di penjara, bahkan kita di stigma. Ya. Karena persoalan pemilu ke depan memang ini menjadi problem kita bersama, ya kan, problem kita bersama. Nah, memang kebetulan saya hari ini newcomer pendukung Pak Prabowo, Kak. Saya melihat ada semacam ya tantangan, challenge buat diri saya, apalagi saya kita punya sejarah di 98, kita tidak mau mengulangi proses negara otoritarianisme, kemudian kita tidak mau juga yang namanya negara berbasis juta militer, tapi nggak apa-apa. Bangsa ini kan terbiasa memaafkan sebuah kesalahan, tapi kita ada sebuah kesepakatan nasional yang namanya rekonsiliasi itu. Berkali-kali saya menyampaikan gagasan rekonsiliasi ini penting. Kenapa? Karena ya kita harus punya komitmen bersama untuk bicara tentang masa depan, tidak bicara tentang masa lalu. Kalau kita masih menenteng masa lalu, bangsa ini tidak akan pernah punya masa depan. Misalnya kayak kita ini orang selalu di stigma komunis-komunis. Kakak juga pernah merasa stigma itu kan, Kak? Nah, kalau kakak belum pernah dapat stigma teroris kan? Aku udah dapat stigma teroris, Kak. Pendukung Jokowi, aktivis 98, orang Kristen, teroris. Gitu. Kali kan? Nah, ini yang kayak begini-gini kan kita sebenarnya muak. Saya berdiri begini, alhamdulillahnya saya masih punya kesempatan untuk tetap kritis. Hak kritis saya, hak kemerdekaan yang kita perjuangkan selama ini adalah kebebasan. Kita sedang memperjuangkan kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, tapi lebih pada substansi kan. Bisa kayak Kak Ratna itu bicara tentang saya muak dengan pemilu, saya menolak pemilu karena ada koreksi yang dilakukan Kak Ratna, gitu loh. Jangan sampai Dalam soal penyelenggaraan. Ya banyak. Bukan pada hasil ya. Ya selain ada proses penyelenggaraan juga ya hasilnya kan tetap mekanismenya memang lewat pemilu, pemilihan dan sebagainya. Itu kan persoalan teknis. Tapi Kak Ratna kan menolak pada persoalan substansi. Gitu loh. Ini ada problem loh. Dulu saya waktu ikut pemilu bla 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 gitu loh. Ya saya pada porsi yang sudut pandangnya bicara tentang rekonsiliasi. Saya mau bangsa ini rekonsiliasi yuk. Jangan lagi kita bicara tentang masa lalu. Saya capek dengan stigma komunis, stigma teroris, stigma dan sebagainya. Karena itu udah pernah saya rasain di Orde Baru. Beda pandangan dengan kekuasaan, stigma. Beda pandangan, stigma. Dan saya nggak mau itu terjadi nanti ketika saya mendukung Pak Prabowo, dan memang sekarang saya mendukung Pak Prabowo. Rezim yang ke depan itu mudah sekali membuat stigma ke rakyatnya. Gitu. Dan itu tidak baik buat demokrasi. Karena kita sepakat tentang demokrasi ini adalah sistem yang terbaik dari yang terburuk. Tapi harus kita hormati. Nggak bisa kita abaikan. Orang menolak komunisme ditolak, sosialisme ditolak,
Terus kemudian sistem agama ditolak. Nah, pilihan yang paling sederhana adalah demokrasi yang berbasis Pancasila. Tapi juga basis Pancasila ini jangan Pancasila tafsiran negara, gitu. Ini kadang-kadang ini kan saya khawatir ada pengulangan sejarah Orde Baru. Orde Baru kan mentafsirkan Pancasila itu tergantung tafsir kekuasaan. Ya. Dan ini yang saya khawatirkan. Kalau dulu negara yang mentafsirkan, sekarang bukan negara. Followernya atau para influencer atau para buzzer ya. Istilahnya sekarang mampu menerjemahkan Pancasila sesuai keinginannya, gitu loh. Dan ini sama bahayanya. Bukan, Anda yakin Prabowo nggak seperti itu? Maka dukung Prabowo akan. Nah, tugas kita lagi nih. Kalau dulu aktivis itu selalu disusupi oleh kekuasaan. Nah, tugas kita adalah sebagai aktivis menyusupi kekuasaan. Ya. Ini tugas kita aktivis. Makanya jangan menjadi aktivis abal-abal. Jangan menjadi informan, menjadi cepu di lingkaran aktivis. Karena jujur, banyak sekali aktivis-aktivis ketika kita bicara tentang demokrasi, bicara tentang cita-cita, bukannya menjadi alat perubahan atau menjadi pewarna di situ, malah bagian dari mainan itu yang terkadang saya ketawa. Saya juga tanpa disadari jadi bagian dari mainan. Nah itu yang akhirnya. Nah, kalau saya bilang saya nggak akan mau. Tugas saya adalah sebagai aktivis menyusupi kekuasaan, mengedukasi kekuasaan, dan itu sudah saya lakukan di rezim Jokowi. Gitu loh. Baratna ngomong bahwa percaya kalau ada calon presiden yang mengatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Dasar kita hari ini ada presiden 4 kali pemilu pilpres langsung, SBY 2 kali, Jokowi 2 kali. Itu akibat dari sekarang logika amandemen. Logika aja. Nggak, logika kalau nggak aja. ada amandemen itu bisa jadi kayak Soeharto terus dong sampai 32 tahun. Enggak dong, kita juga harus mengoreksi itu. Tidak berarti kita harus kembali ke Soeharto. Yang Soeharto itu aja kan utusan golongan itu karangan dia sendiri, dibikin organisasi. Bukan kita nggak tahu bahwa itu salah. Tapi kita memang mau benar-benar clear, bersih. Mari kita patuh dulu pada ini, pada yang orang-orang yang berjuang mati-matian memperjuangkan sampai kita dapat sesuatu yang kalau buat aku Undang-Undang Dasar 45 itu wonderful. Artinya yang asli seperti dulu. Kecuali soal masa jabatan itu aja, menurut saya kalau dia diinterpretasikan dengan benar nggak usah rese-rese aja. Tapi yang aku mau katakan ya, kenapa kita harus mempertahankan? Jadi gini deh, jangan malas melihat itu. Sementara kita ada di sini, kita lihat dong rakyat kita tuh nggak dapat apa-apa. Tugas negara adalah mensejahterakan rakyat. Rakyat tuh dengan sekarang ini aja pinjol-pinjol apa segala macam itu. Gak makan loh rakyat. Nah itu apa karena soal amandemen itu maka jadi seperti ini? Loh, atau pemegang kekuasaannya? Ini kan pengaruhnya. Ini kan berjalan 4 tahun. Kita mau pertahankan nggak? Kayaknya kita nggak ada jagaan gitu loh. Kenapa kita nggak mau dengan rendah hati ya kalau mau ada revolusi mentalitas dulu deh. Mari kita jangan merasa paling benar. Nah, poinnya ini ada 2 nih. Mari kita bandingkan tingkat keburukannya mana, tingkat kelemahannya di mana, bagusnya di mana. Ya kan ini bukan pada soal amandemen, ini soal siapa the man behind the gun. No, itu kan sekarang gini aja, logika aja. Kalau orang mau dipilih terus membuat pencitraan, nggak mungkin lo dapat yang jeleknya, nggak mungkin dia mengatakan sesuatu yang jelek. Semua didandanin. Iya dong. Sampai ngomong aja nanti bahasa-bahasanya intelektual, tapi kemarin baru nyiksa orang sono. Mentang-mentang penguasa, tapi ya nggak ada, semua bisa ditutupin. Tapi di demokrasi langsung, dimanapun, pencitraan itu poin penting. Enggak. Itu sekarang, kan membuat persepsi masyarakat terhadap pilihannya. Makanya, jangan kita menyamakan diri kita dengan negara-negara barat. Negara-negara barat itu ideologinya kolonialisme, imperialisme. Kita kan enggak. Kita bertolak belakang. Itu sejarah makanya mereka pembentukan negaranya juga beda. Ya, justru itu karena mereka
dibentuk dengan apa tuh namanya dominasi ya, semangat dominasi, eksploitasi. Ya itulah ideologinya seperti itu. Terus kita mau begitu, ngapain? Lah kita datang dari, kita harus ingat dong 28 Oktober. Ya, Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda itu kan, come on, itu banyak bangsa ya, suku-suku bersatu dan mengatakan kami Indonesia. Kenapa kita lupa? Kenapa tiba-tiba kita tergila-gila sama bikinan Barat? Kenapa kita jadi kayak orang minder? Kalau buat aku tuh minder. Ya. Padahal kita melebihi mereka jauh. Kalau di mata aku, negeri ini dengan semua yang dimilikinya, kekayaannya, keindahannya, termasuk keberagamannya, itu kayak ini negara istimewa gitu. Kayak dari lahirnya aja sudah diuji sama Tuhan, lu mampu nggak bersama-sama? Ya kan? Tapi bagaimana kita mau membuktikan itu kalau terorisme aja diatur dari Amerika? Ya, karena gimana? Itu kan kejahatan global. Nah, karena mereka lah yang mengatur kita, mereka mau menguasai kita loh. Ya. Jadi kenapa kita mau dijajah sama siapa-siapa? Kita nggak butuh kok investor asing, kita nggak butuh investasi. Kita tanam apa yang nggak numbuh di Republik ini? Lu lempar apa aja numbuh. Herbal is the best. Here the place. Ya. Tapi kita lihat dengan seperti anak tiri kita bikin. Tapi seluruh calon presiden ini pasti berpikirnya juga untuk kesejahteraan ya karena bangsa. Mereka nggak pikirkan itu. Saya nggak tahu, saya nggak mau, makanya kalau ke personal ditanya, aku nggak senang karena aku juga nggak mau menguliti orang gitu ya. Maksudnya siapapun capresnya pasti bercita-cita sama dengan Mbak Ratna untuk bikin negara ini lebih sejahtera, udah bikin negara ini lebih baik, kan begitu nih. Jadi kenapa tolak pemilu gitu maksudnya? Karena itu korelasinya nggak ada. Karena kalau kita nggak tolak sekarang, ini akan terus berlanjut. Akibat dari Undang-Undang Dasar Amandemen, salah satunya yang sekarang benar-benar mengancam bangsa ini, Cina. Gimana? Ada 10 juta Cina udah bertahun-tahun di sini. Nggak ada, seolah-olah negara itu hanya Joko Widodo. Jadi kemana itu semua Panglima, kemana, Menhan, kemana? Ngapain? Kerja nggak? Ya kalau China-nya misalnya itu bagian dari persyaratan kontrak. Apa yang dilakukan Pak Jokowi itu udah too much. Nggak mungkin. Kalau ada kita ini negara yang berdaulat disusupi, dimasukkan tahu-tahu ke pulau terbesar di Indonesia, selama 190 tahun, itu udah beranak pinak, udah kemana-kemana. Bagaimana? Apa yang mau kita katakan tentang kedaulatan? Masih mau bicara kedaulatan? Nggak ada. Dan aku kenal betul ya. Satu kali saya di sebuah konferensi di Eropa, itu saya di Prancis tepatnya. Saya duduk di samping Dalai Lama. Kami berdua diundang untuk memberikan keynote dari peringatan 50 tahun Hari HAM sedunia. Dia menceritakan dari A sampai Z bagaimana menakutkannya, membabi butanya tentara merah Cina itu mengintimidasi, merampoki hartanya rakyat dengan kejam dan dengan dalam waktu yang tidak terlalu lama diklaim jadi negara Cina udah. Ya, tapi kan nggak mungkin itu terjadi di Indonesia, bisa mengklaim. Ini bisa kalau sekarang aja udah 10 juta. Sekarang Tapi yang nggak Cina ini 200 juta lebih. Pergi ke PIK. Aku takut. Ya. Aku takut lihat. Ya kalau The Peak itu kan kawasan orang bisa beli. Aku hanya minta, aku sudah ingatkan. I warn you. Dan ada anak-anakku yang akan tinggal di Republik ini, dan aku nggak ridho kalau mereka kenapa-napa. Nggak ridho. Benar. Jadi aku harus mengatakan apa yang benar menurut aku. Emang dia siapa? Emang Jokowi siapa? Kenapa dia berhak mengatur begitu? Itu tanpa Bappenas loh. Tanpa Menko, tanpa Menteri. Tiba-tiba mengeluarkan seperti itu tuh ada hak apa? Yang soal mana? Apa tuh? HGU atau apa lagi? 190 tahun. Kita ini udah nggak benar. Sistem kita ini nggak benar. Kan ada DPR harusnya berteriak. Ya itu kalau semua udah digajinya udah dinaikin jadi 3 kali lipat. Iya. Dan tertarik pula sama duit itu.
Semua kita jadi jorok. Oke. Kita tuh yang harusnya bersih, ya kan? Kalau lo menjadi wakil rakyat, ya lo harus bersih dong, supaya lo bisa lihat rakyat dengan benar. Tapi kalau lo sendiri juga melihat tawar-tawaran suap begitu, udah nafsu gitu sampai undang-undang dasar lo acak-acak. Tapi bukan karena Mbak Ratna nggak diajak oleh Prabowo jadi tim, maka kemudian nggak ada. Saya nggak ada urusan masalah dengan itu. Saya nggak sebenarnya saya ini bukan orang politik. Ya. Saya ini orang yang mempersoalkan politik dari sudut pandang saya sebagai orang yang memperhatikan kemanusiaan. Jadi aku nggak pernah sebenarnya terlalu tertarik. Waktu Pak Prabowo itu aja aku nggak masuk ke timnya. Sebenarnya aku dibujuk terakhir dan hanya sekali kampanye. Oke. Dan itu aja gue udah langsung stres, bohong lagi. Artinya ya, ini sikap politik, nggak ada kaitan sama capres, itu nggak ada. Oh enggak, iya. Ya. Sikap saya sebagai rakyat Indonesia melihat apa yang diberikan pada saya, diberikan oleh negara ini, sejarah. Ya. Sejarah memberikan pada saya Undang-Undang Dasar 45, lalu kemudian ada undang-undang yang aneh yang gue sebut selama ini, Undang-Undang Dasar Durhaka, gitu. Ya, come on, kita ada 300 juta lebih orang yang harus kita lindungi. Jangan hanya karena ada tol, ada apa, terus kita lupa gitu. Jangan sampai begitu. Pernah nggak terpikir oleh kita? Pernah nggak dalam 20 tahun ini terpikir oleh kita berapa banyak orang yang mati karena kelaparan? Mereka nggak dikasih haknya. Pernah nggak diperiksa? Katanya CSR. Itu kan aturannya Neolib ini kan tentang uang itu. Kenapa belanja APBN dikasih ke mereka, nanti rakyat dapat CSR. Aku nih peneliti paling gila, paling cerewet gitu. Nggak ada tuh hukum atau peraturan yang baku. Apakah CSR itu menyentuh rakyat? Enggak. Ya. Memang dia turun, tapi ada ya, tapi tidak diatur kan sedemikian rupa. Ya. Nggak ada yang bisa dikontrol CSR ke rakyat atau tidak. Ya, dan rakyat aja kadang-kadang nggak ngerti apa itu CSR. Ya. Mbak Ratna ngomong-ngomong kayak gini nggak takut jadi Rocky Gerung, di Rocky Gerung kan? Rocky Gerung itu kenapa? Rocky Gerung ikut yang merusak Undang-Undang Dasar. Oh gitu? Iyalah. Makanya nggak usah terlalu keras. Karena yang merusak Undang-Undang Dasar itulah yang melahirkan Jokowi. Oh. Iya dong. Ya. Sistem itu. Kalau SBY waktu itu masih bisa lebih sopan gitu, ya karena dia juga penggagas. Alah, kita jujur aja lah. Emang kita nggak tahu sejarah. Aku memang dibohongin, tetapi aku tahu siapa setan-setannya. Minimal tahu dibohongin. Kalau orang nggak tahu dibohongin, itu lebih parah lagi. Gimana, Nel? Tahu belakangan. Nah, jadi ngeliat omongan Mbak Ratna, lu masih yakin pemilu ini? Yakin dong. Yakin. Karena saya harus berdiri tegas terhadap pilihan politik saya soal demokrasi. Ya. Karena itu nggak bisa saya tolak. Kemudian, kalaupun ada hal yang kiranya karena marah, kemudian tidak nyaman dengan situasi, ada problem sejarah yang menurut Kak Ratna tidak baik, ya biarkan itu hak Kak Ratna. Tapi ya, saya tetap berjalan dengan apa yang saya yakinkan juga, gitu, bahwa memang bangsa ini banyak sekali problem lah ya, problem yang begitu gila. Tapi biar gimana, Pak Jokowi ada satu hal, lepas Kak Ratna benci atau tidak, tapi ada satu hal yang sudah dilakukan, bagaimana yang namanya akses kesejahteraan itu lewat tol, kemudian waduk dan pelabuhan, atau konsep itu soal tol laut, gitu loh. Saya nggak yakin kalau tidak Jokowi, siapapun pemimpin tidak akan mampu melakukan hal itu. Itu saya yakin 1000%, gitu. Nggak ada yang mampu melakukan hal itu. Semua tipu muslihat. Lepas orang mau ngapain juga. Kita lihat Pak SBY yang dipilih melalui mekanisme demokrasi juga seperti autopilot, nggak ngelakuin apa-apa. Ada cuman warisan ambalang apa kan kita mau. Nah, saya yakin Jokowi belajar dari apa yang Pak SBY lakukan. Dia tidak mau mangkrak pekerjaan-pekerjaan atau legasi yang sudah dilakukan. Kita kawal terus. Walaupun memang ada beberapa problem ya di dalamnya ya. Saya yakin itu banyak problem memang.
Gitu. Jokowi segitu tidak punya beban masa lalu aja dihabisin gila-gilaan. Ya. Gitu. Makanya ke depan ini memang kita emang problem kita kan sama-sama sebagai anak bangsa. Tadi kayak Kak Rata bilang, saya ini merasa dibohongin. Ya untung sadar Kak Rata merasa dibohongin. Gitu loh. Itu kan pengakuan yang luar biasa. Nah, kalau saya kan tidak mau dibohongin. Saya nggak mau dibohongin, makanya saya tetap harus hadir. Di tengah-tengah pertarungan ini saya nggak peduli. Saya kawal bangsa ini. Nggak boleh sampai yang namanya perjuangan terhadap demokrasi, nilai-nilai yang saya anut itu harus dibajak oleh kelompok-kelompok oligarki ini. Kita tidak mau bangsa ini hancur. Ini Kak Rata tahu gini Kak, sebentar Kak. Untuk menghancurkan sebuah bangsa, menghancurkan sejarahnya. Ya. Untuk menghancurkan sebuah negara, hancurkan generasi mudanya. Dan saya tidak mau bagian dari itu yang dihancurkan. Ya. Saya harus tetap fokus pada cita-cita saya, karena itu bagian sejarah yang harus saya pertanggungjawabkan. Ya. Dan saya bagian anak muda yang harus saya pertanggungjawabkan sejarah saya juga, gitu. Ya. Jadi saya nggak mau terjebak dengan perjuangan yang basisnya sangat pesimis. Saya punya keyakinan cukup besar bahwa bangsa ini harus punya energi yang sangat revolusioner, tidak menjadi bangsa yang lemah. Iya. Dan kita sepakat jangan bangsa ini menjadi bangsa yang lemah, jangan mau juga ditipu. Ya kita sudah bosan ditipu kok. Gitu loh, diadu domba. David Impera itu luar biasa. Mungkin Kak Ratna bagian yang sudah terjebak dengan teori itu gitu loh. Nah, saya nggak mau. Gitu loh. Ya gini Kak, aku tidak ini Kak, tapi aku kan tadi Kakak mengakui bahwa ya saya ketipu gitu kan, itu bagian. Oh itu teknis gitu loh. Itu teknis. Secara teknis saya ditipu. Itu ansih emang diterbangkan ke tempat Iya Kakak lain. artinya masuk dalam mainan itu. Kalau aku nggak mau Kak. Aku bukan masuk. Gitu. Aku sebagai aktivis, kalau kita lihat 98 hampir satu yang menggerakkan tuh mulai dari siaga sampai ke dialog nasional kan Kak Rata. Kak, kita sama-sama pernah di DPR pertama soal 98 kita di DPR RI Kak dulu. Rapatnya emang di tempat Kakak mungkin lupa sama aku. Ya. Ya, dulu maksud saya. Aku sama Kakak dulu kita bicara tentang Turin Soeharto teriak soal nasional, kita cuma ada berapa orang. Ya justru itu. Berapa orang lah kita. Di aku masih ingat di Siaga dulu. Dari Siaga kita ke DPR RI waktu itu. Dari aku Siaga, ikut. Aku merasa ditipu itu. Siaga itulah yang melahirkan Mega. Kita angkat Mega, dulu, kita dulu dukung Amin Rais itu. Iya. Dan Amin kemudian Rais yang keluar malah undang-undang versi Amin Rais. Gitu. Gimana sih? Dan itu yang pernah sama Kakak kemarin kan waktu sama Prabowo. Dan kita tahu mana yang jadi lawan kita, mana yang tidak. Mana yang mentalitasnya komprador, mana yang tidak. Nah akhirnya ketawa detik ini. Mana yang nasionalisnya abu-abu, mana yang tahu, yang tidak. Mana yang politisi busuk yang berpihak terhadap demokrasi, mana yang kita tahu semua. Kan gini, seharusnya yang Kak Ratna gugat itu bukan Jokowinya. Para aktor-aktor yang merubah undang-undang itu, yang sampai detik ini ada di DPR. Gitu. Nah, mereka yang ngasih ruang itu. Aku juga nggak ada urusan dengan. Aku nggak pernah mengatakan aku justru marah kayak si Pak Amin misalnya minta memasgulkan Pak Jokowi. Nah, kalau lu nggak ubah undang-undang, Pak Jokowi nggak pernah ada. Ya. Itu juga yang saya persoalkan kepada si Rocky Gerung. Ngapain teriak-teriak? Karena kan kami yang rancang. Nah, iya kelompok mereka ya. Kakak tahu itu. Jadi maksud saya, aku tidak ada personally, I don't mind. Tapi aku mau melihat sistem yang kita pakai ini sangat rapuh. Dan kerangka dasarnya diciptakan untuk rapuh, Kak. Ini makanya kalau kamu mau mempertahankan, aku sedih juga. Tapi mudah-mudahan aku pertahankan demokrasinya, Kak. Karena memang ruang yang paling mungkin untuk mempertahankan demokrasi yang kita sepakati ini adalah ruang yang tersisa. Tidak ada ruang lagi, Kak. Kakak mau pakai ruang yang mana? Kita pakai kelompok khilafah, ATI itu nggak mungkin. Kita pakai cara komunisme, tidak mungkin. Kita mau pakai junta militer, tidak mungkin. Ruang tengah itu cuma ada demokrasi, Kak. Nah makanya. Dan berubah undang-undang dasar perlu kekuatan politik. Perkuatkanlah demokrasinya. Agar apa? Kita mampu mengkritik kekuasaan. Ya gitu tetapi kita kan punya demokrasi musyawarah mufakat. Nah itu kan kultur mufakat itu. Karena itu berkaitan ke kebudayaan kita. Memang. Itu. Nah kenapa kita nggak berani bermusyawarah mufakat? Nah bermusyawarah dan bermufakat itu jangan terhadap kekuasaan. Kita dengan kita dong. Gitu. Itu kan substansinya. Kalau bermusyawarah dengan kekuasaan yang isinya hari ini duit oligarki,
Ya sama aja. Bisa kita Kak gimana Kak? Iya, Tapi ditipu lagi nanti dibohongin lagi loh. Enggak. Itu Iya. Gitu. Jadi Kalau gini aku loh. sih- Gimana? Mulainya dari mana? Kan Ah, kita kan sepakat nih bahwa harus mufakat, ada musyawarah. musyawarah. Tapi mulainya dari mana? Karena tuh ini DPR dikuasai oleh partai-partai politik yang tidak menghendaki itu Dari terjadi. rezim. Kalau perlu nggak perlu ada DPR? Ya, itu kan konstitusi menyebut. Nggak bisa kok rakyat itu semua dasarnya mulai dari RT, RW naik ke atas. Emang nggak ada, pakai akal dong. Ya, dasar kita Nggak usah merubahnya. tiru-tiru Amerika melulu. Iya. Amerika aja dia disaring. Amerika itu enggak yang dipilih, yang voting Ya, itu hanya DPR. 300 berapa. Ya. Kita ini semua. Ya, Ya, kita one man, demokrasi one vote. murni. Ya. Nah, One man one iya. vote itu Amerika Tapi milih itu presiden bukan one man one vote. gitu. Dia sistem delegasi. Distrik. Iya, Delegasi. ya, maka itu artinya terlalu rapuh lah, terlalu rancu lah, terlalu mudah lah kita. Yang sekarang terjadi kan, nah suara rakyat itu diperjualbelikan. Ya dah, Ya. ya itu fakta. Tapi kalau sudah musyawarah mufakat kan yang kalaupun ada yang masih berani membayar, yang dibayar tuh cuma sedikit. Nggak seperti kita sekarang, habis pemilu pun jatuh miskin gitu. Oke, tapi kan ini perlu kesadaran kolektif, Pak. Semua sepakat dengan pikiran-pikiran ini. Kalau nggak itu kan kita nggak bisa merubahnya juga. Misalnya Mbak Ratna dan kawan-kawan berteriak, tapi di DPR tidak ada orang-orang kita, kan nggak bisa berubah juga, Pak. Kan itu Ya, realitas politik Jadi sama gini ya, idealnya kan berbeda. Mungkin kalau saya sih bicara praktisnya gitu ya, walaupun itu mungkin nggak akan terjadi, mungkin buat orang nggak ideal gitu. Kalau praktisnya, kalau jujurnya ini kan ketika mereka mengubah undang-undang dasar, apalagi ketika TAP MPR tentang referendum mereka buang, campakkan. Di dalam TAP itu ada dua hal. Undang-undang dasar tidak boleh diamandemen oleh MPR kecuali seizin rakyat. Bagaimana dapat izin rakyat? Dengan referendum. Lalu di satu baris lagi, karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Nah, dia Tapi sekarang nggak ada lagi. nggak ada. Ya. Tetapi kan rakyat bukan tetap saja pemegang kedaulatan tertinggi dan berdiri sendiri. Jadi rakyat sekarang bisa mengatakan out. Kalau mau kuat-kuatan gitu. Sekarang yang keputusan tertinggi itu MK. Kalau MK mengizinkan berubah. MK tuh produknya ini yang baru. Iya. Produknya yang baru, jadi nggak laku. MK tertinggi, tapi MK bisa dipecat oleh DPR. DPR Iya, itu. dan Ini yang anehnya itu. Iya, dan udah gitu nanti bisa dikawin-kawin urusan perkawinan nyampur lah di situ. Enggak, kalau saya menurut kalau yang kita yang sebenarnya yang 45 itu nggak mungkin akan terjadi begitu. Kenapa? Let's try it. Let's try it. I really want to try it when I'm still alive. Ini Noel, ini kan demokrasi ini kan peradaban. Ya. Nah, kita pemilu 2024 ini bukan hanya sekedar memenuhi jadwal demokrasi, tapi bagaimana cara membangun peradaban yang tertib. Tertib itu adalah lewat demokrasi. Ya nggak? Terlepas dari kurang atau lebih demokrasi hari ini, tapi betul, tidak ada ruang lain. Nggak ada Ini ruang. harus kita lewati. Nah, makanya saya bilang kuatkan demokrasinya. Kalau kita marah terhadap kekuasaan, ya tetap kuatkan demokrasinya. Agar apa? Kedaulatan itu ada di tangan kita. Jangan beri kekuasaan itu atau kedaulatan itu ada kekuasaan. Karena kekuasaan itu selalu berkhianat. Mereka tidak pernah mengenal namanya loyalitas. Gitu. Nah, ada dua kekuasaan hari ini. Kekuasaan eksekutif dan legislatif. Lalu yang mana yang bisa kita ini kan kuatkan? Nah, ini kan penting untuk kita diskusikan bersama. Makanya berkali-kali saya sampaikan, kuatkan demokrasinya. Gitu. Nah, problemnya ini kan kita saling cabik, saling kanibal gitu loh. Ya saya merasakan kanibalisme itu kanibalisme politik itu terhadap diri saya. Jadi saya tetap aja terus maju terus, bodo amat lah gitu loh. Saya akan tetap tarung sampai demokrasi itu benar-benar terwujud ya, dengan yang tadi kita sepakati, substansi demokrasi itu, struktural politik nilai itu. Bagaimana persoalan kesejahteraan itu negara harus bertanggung jawab. Dan Prabowo sedang memperjuangkan pertanggungjawaban soal keberpihakan itu. Dan saya kawal itu cita-cita itu sampai detik ini. Gitu. Oke. Itu cita-cita Prabowo sama dengan yang dulu.
Saya rasa waktu Marat saya nggak tahu lah soal sama atau tidak ya, karena kan saya baru pendukung baru. Ya. Karena memang ada banyak gagasan-gagasan baru yang saya lihat yang diperjuangkan Prabowo hari ini, tapi tanpa menghilangkan yang lama. Gitu. Jadi cita-cita lamanya tetap ada soal stunting lah dan sebagainya, dan itu tetap dia perjuangkan. Dia tidak mau bangsa ini, anak-anak mudanya, generasi mudanya menjadi generasi gagal, lost generation gitu. Ya. Dia mau generasi ke depan ini generasi yang sehat. Karena untuk menjadi bangsa yang kuat itu harus generasi sehat. Kenapa korupsi terjadi? Karena generasinya tidak sehat. Ya. Gitu. Ya, betul kan Kak? Itu Kak? Ya. Gitu. Gua nggak tahu lah Kakak mungkin beda pandangan. Tapi soal tadi Maratna bilang ada China 10 juta di Indonesia. Aduh, Itu saya nggak mau terjebak Menteri Pertahanan dengan infotainment ya. Itu bukan infotainment loh. Saya nggak tahu. Enggak loh, itu bukan infotainment. Itu Lo nggak hoax perhatikan atau tuh betul? salah. 10 Gini juta Kak, kan? Iya, ini salah nggak loh. tahu data dari mana Kak, gitu. Gimana? Karena begini Kak, ini kan Gimana sih tembakannya itu selalu sekarang ada. jadi percakapan? Kamu ngapain aja? Iya, iya. Come on. Kak, Ya. yang mana yang 10 juta? Semua media sekarang lagi membicarakan HGU-nya IKN. Iya kan? Ya, kalau soal Lalu itu, membicarakan yang Cina, itu soal lain. Kakak China. terjemahkan karena dia cipit, Eh, kemudian dia warga keturunan menjadi Indonesia, kakak bilang itu Cina, substantif Cina nggak Oh, suka enggak, juga. saya- Jangan-jangan Bang Rio karena matanya Cina juga. cipit, Cina juga. Enggak, jangan Karena gitu. warna putih Jangan Cina. gitu. Saya Nggak, nanti gini, dulu, Kak. nanti dulu. Kakak jangan Saya terjebak tidak dengan bicara logika tentang kekuasaan. orang Tionghoa Indonesia. Ya. Aku bicara tentang orang-orang yang diselundupkan secara gelap. Bertahap 2 juta per tahun. Ada kok, makanya buka. kalau itu datanya pasti Kumham tahu Data lah. ada lah. Kan pakai paspor. Ya maksudnya. buka dong. Ada datanya, orang ada videonya kok, gimana sih? Kak, Banyak kakak video. ini masih pakai logika Gimana? 2019 ini. Iya, iya. Enggak, Logika tidak, pemilu tidak. kita Ini ini yang kejadian bahaya, sekarang. Kak. Itu kejadian sekarang. Ya. Kak. 2002 sampai 2000. Nanti dulu. Dan 2002 setiap tahun setiap sekali 2 tahun 2 juta tambah orang. 2 juta sampai menjadi 10 juta. Jadi- Dan itu diumumkan di UI kok, di FISIP. Ada wakil perdana menterinya, ada duta besar Cina ada di situ. Gimana sih? Di mana-mana itu beredar Perasaan file. aku orangnya suka membaca, Kak. Tapi aku nggak Ya ngerti makanya baca lu itu. salah baca. Makanya aku nggak ngerti. Nah, tapi nanti yang saya kirim ke salah kamu. apa. Nanti saya kirim ke kamu supaya Oh, percaya. boleh, Kak. Iya, iya. Kemarin aja kita Makanya bikin aku jumpa bilang, pers tuh itu. Mentalitas 2019 kita masih ada, Kak. Ini gini, Kak. Iya, gimana? Kita melawan negara yang mudah menstigma rakyatnya, dan kita juga tidak mau terjebak dengan Oh, politik enggak. stigma, Kak. Jangan Iya. pernah Karena ya, itu gini, saudara nggak apa-apa saya, ya. tante saya itu orang Cina juga, Tionghoa. Ya. Saya sebelum lahir sudah bersaudara orang Tionghoa. Aku nggak mempermasalahkan itu. Aku mempermasalahkan IKN, terus yang penyelundupan itu, ya penyelundupan itu kan diselundupkan. Katanya itu apa dibilang Tenaga kayak kerja. jebakan utang. Itu sudah tahu dari lama. Itu dari Olympia University Olympia itu aku tahu dari mereka kok, setiap hari aku Google. Ya. Ada Iya. beberapa negara emang terjebak, tapi beberapa negara, lebih banyak negara yang kerjasama sama China itu berhasil. Ya, Arab Bu, Saudi pun nah, kerjasama kalau sama China. kerjasamanya terbuka, kita Ya. nggak apa-apa. Tapi ada hak apa Pak Jokowi bisa tiba-tiba memberikan 190 tahun HGU kepada Cina? Ada apa? Aku udah bilang Tibet itu dimakan sama Cina dalam waktu singkat. Ya. Saya nggak ada loh urusan sama Tionghoa. Ketahanan nasional Tibet dengan Indonesia mungkin beda. Ya bukan itu persoalannya. Jadi karena Ya, ya. mereka ketahanannya kayak gitu ya nggak apa-apa lah gitu. Karena kan Jadi yang semua beda yang tidak lembek-lembek antara pertarungan tidak global masalah. antara Global. India dan Itu Cina. maksudnya, ya. Gitu loh. Nah, kita ini apa yang harus Tapi dikhawatirkan, Kak? Mbak Ratna meyakini itu terjadi 10 juta. Loh, Bukannya hoax. bukan yakin lagi. Itu Ya. terjadi dibicarakan di Universitas Indonesia FISIP Yang 2015. bicara- Karena saya belum pernah baca ini. Dua orang loh, Kak. Ini Ya. juga suka baca, kok nggak nemu itu Kak bacaan itu. Ya, ya. Mungkin saya kelewat atau apa. Coba tanya aja sama orang Iya, UI. iya, noh. iya. Semua juga tahu. Keluarga aku orang UI semua, Kak. Dari dosen, dia kuliah, sampai ponakan sampai terakhir UI semua. Makanya aku Iya, bingung, yang Kakak baca ini yang mana? Ya. Itu ada. Dan kemarin aku baru bikin jumpa pers. Ya. Dan waktu yang pertama saya ngomong keras sekali soal itu, ada yang bilang itu, jadi yang diceritakan kan
Jokowi udah dikasih suap Oleh Cina untuk menjadi presiden Indonesia dulu tuh. Dan account-nya tuh katanya adanya di mana? Kalau disuap, kalau orang Indonesia nggak mau milih Jokowi jadi presiden, ya nggak cari juga. Nanti dulu itu Nah, kita nggak boleh ngomong gitu. Tapi itu kan fakta-fakta yang kemudian kita ketahui. Lalu aku cek Itu data kan. info kali Kak, bukan fakta. Enggak, aku cek data. Ya. Dan itu fakta. Masa aku ya kalau gini Kak, yang Kakak hina itu bukan semua mau Jokowi Kak, tapi saya sebagai pemilih Jokowi, saya nggak merasa disogok Kak, gitu Kak. Oke, kita lihat aja nanti. Gitu, aku nggak merasa disogok. Nanti aku akan kirim ke kamu filenya. Boleh. Dan apa lagi ya? Kak, udah, sekarang aku apa yang mempropaganda orang itu mudah Kak. Dengan industri digital begini, menciptakan sebuah pesan yang seakan-akan benar itu mudah Kak hari ini Kak. Di handphone saya tuh ada video 1999 tentang itu yang pertama saya baca ya, dulu banget. Tapi aku selalu pikir nggak mungkin. Tapi belakangan kok bener-bener nih. Terus aku pergi ke mencoba waktu aku sibuk mengurus kampung akuarium. Lalu aku lihat reklamasi, lalu kemudian akhirnya ngobrol dengan beberapa pihak mengatakan memang itu untuk digusur untuk tempat parkiran reklamasi. Jadi orang menyeberang itu mobil kan harus ditinggal. Jadi kampung akuarium itu akan tempat parkir gitu. Dari situ saya mulai curiga, ini ada apa sih? Gitu. Dan dari situ memang saya terus meneliti. Dan apa yang aku dapat, aku nggak sebodoh itulah. Bicara tentang sesuatu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak mungkin. Jadi percayalah, tanpa harus dengan data misalnya saya kirim, minta handphonenya, aku kirim, benar itu terjadi, nggak mungkin Kak, lah. Aku tuh nggak ada kebencian. Gimana Kak, aku ini biasa bikin propaganda Kak. Aku nih ahli propaganda. Kakak tahu. Aku nggak sedang ini spesialisasi propaganda Kak. Artinya aku nggak bisa dipropagandain Kakak. Aku tidak sedang Gitu. propaganda. Soal teknis propaganda nipu orang apa itu aku ahlinya Kak. Sekarang aja dia buka semua link yang tulisan ya. Itu tentang itu lagi marah betul semua orang. Mana? Aku nggak ngerti. Kenapa Jangan-jangan bisa? aku yang salah. Lah, aku bingung aku. Buka dulu Bang Rio handphonenya. aja sampai aku. Jangan-jangan saya juga yang salah. Coba buka handphone, tanya, baca tentang HGU IKN. Itu orang semua marah. Orang yang mana? Tapi nggak nyampe 190 tahun setahu saya. Ada penambahan ada memang dari 30 menjadi 90 tahun. Come on, masa saya bohong di forum ini? Oke, kalau gitu gini. Kita biar sama-sama nggak terlalu buta terhadap teknologi. Abang ada nggak? Coba Bang buka Bang. Ini searchingnya nggak susah kok. Coba, ada 90 tahun searching. itu udah hal yang logis suka. Iya. 90 tahun iya pernah aku dengar. 90 tahun ya. 190, hak pakai 150. Kak, informasinya kakak korup juga. Buka dong, buka. Buka, mana mungkin gua ngarang gitu. 190 tahun itu 2 abad. Coba nggak ada 190 tahun. Minta handphone Umi. Coba. Kita cek dulu ya. Nggak ada Agius 190 tahun kayak mana? Tuhan aja ngasih umur saya paling maksimum 80 tahun. Nah itulah tanyalah sama Jokowi. Aku udah tanya, enggak juga katanya tadi. Pak Jokowi, begitu nggak Pak? Enggak tuh. Ini hingga 190 tahun. Iya. Tidak harus 190 tahun. Perpanjangan. Iya. Ya, itu betul. HGU. Nah itu ada hak apa dia? Orang melakukan itu tanpa berunding dengan DPR, tanpa berunding dan tanpa membawa apa? Klausulnya bunyinya begitu. Bisa sampai tapi belum ada yang diputuskan. Ya, kan bisa. Itu udah jadi dia diperpanjang sampai 190 tahun. Nah, diperpanjang. Pertanyaannya kan kenapa bisa diputuskan sendiri? Ya Allah. Kan gitu. Bukan hanya itu lagi. Kok ada otak bisa memberikan 150 tahun buat apa? Ya. Nah, kalau protes itu benar. Ya. Tapi apa yang kakak sampaikan itu salah. Lah, kok salah? Itu ada itu klausul ya Kak, boleh diperpanjang sampai 190 tahun. Nanti dulu. Tidak dikontrak sampai 190 tahun. Tidak. Bukan itu.
Kalau sekarang kan 30 bisa perpanjang Tambah lagi, 30 tahun lagi, perpanjang lagi terus. Nah, yang kakak marahin, bangsa ini kok menjadi bangsa outsourcing gitu Ya. Kak. Alam ini dibikin outsourcing. Negara ini salah gitu Kak. Jangan kakak buat informasi yang salah. Dinilai membahayakan kedaulatan. Jokowi didesak batalkan kerjasama dengan Cina soal IKN. Ya. Nih, tuh 175 triliun itu udah ditandatangan loh. Ya. Ya, Tapi iya, belum- itu belum ikatannya terjadi. itu. Ah, gimana sih kalian? Makanya ngomong sama Pak Jokowi dong. Aku tadi udah ngomong. Salam buat kakakku itu. Oke, Mel. Jadi pemilu 2024 ini tentu kita harapkan terpilih sosok di antara calon presiden sekarang. Saya juga sebutkan namanya. Dia Harapkan- pasti memilih yang dia pilih dong. Oh ya, dia pasti Prabowo. Prabowo. Tapi apa yang diharapkan dari sosok Prabowo ini dengan sejumlah persoalan disampaikan Mbak Ratna tadi? Toh Prabowo sebelum masuk kabinet itu mungkin sama dengan Mbak Ratna pemikirannya. Apakah Prabowo hari ini setelah masuk kabinet sama atau hanya sekedar meneruskan platform dari Saya Jokowi? nggak tahu apa yang dipikiran Kak Ratna. Oh, itu. Saya Iya. nggak tahu apa yang saya pikirkan. Pertama, saya tidak mau mengulangi sejarah 98 dan sejarah Orde Baru. Oke. Kita kasih kesempatan lah Pak Prabowo. Pak Prabowo berkomitmen lah terhadap bangsa ini bahwa proses sejarah kelam itu jangan diulang lagi. Ya. Pertama itu. Kedua, selesaikan persoalan HAM itu dengan cara jujur nanti. Entah itu secara yudisial atau non yudisial. Ya. Karena itu jangan sampai jadi beban sejarah Ya. buat Pak Prabowo. Kalau seandainya nanti berkuasa, selesaikan. Ya. Jangan alih persoalan itu. Apapun risikonya Ya, selesaikan. selesaikan. Supaya selesai bangsa ini. Bangsa ini jangan Ya. lagi dibebani oleh beban masa lalu. Ya. Kalau kita kan mau bicara tentang bangsa ini ke depan lebih baik. Kalau kita terus mengorek-ngorek luka, tidak akan habisnya. Yang ada tak makin luka, gitu loh. Setahu saya sih Pak Prabowo tuh ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, kayak gitu. Mudah-mudahan dia keluarin dekret. Oh. Kenapa Kak? Mudah-mudahan dia keluarin Iya, dekret kalau lepas terpilih. lah apapun Kak. Karena kan biar gimana pun kita memang butuh tokoh yang diuji ya. Itu Bung Karno punya sejarahnya, Pak Harto punya sejarahnya, Habibie punya sejarah, Megawati punya sejarah, Gus Dur punya sejarahnya, SBY punya sejarah, Pak Jokowi juga punya sejarah. Ya. Kita berharap ada sejarah yang diciptakan oleh Pak Prabowo nanti. Artinya kan biar sejarah itu menjadi koreksi dan menjadi evaluasi buat bangsa ini, baik atau tidak. Karena kita butuh sebuah perbaikan yang harus kita rasakan bersama ke depan ini. Karena bangsa ini kan sebetulnya ketertinggalan ya. Saya biar gimana pun saya tetap menganggap bahwa Pak Jokowi sudah menyelesaikan persoalan bangsa ini yang siapapun tidak mampu menyelesaikannya. Gitu. Tapi utangnya banyak. Lepas dari persoalan utang Kak, gitu. Kak, bangsa mana Kalau negara utang mana yang ada tidak ada hasilnya utangnya? Aku Yang kali ini berutang nggak aku jelas. kemarin Ya. enggak ini ngomong. Ya. Aku nih mungkin kelas rakyat biasa aja. Naik mobil ke Blitar pulang. Ya. Ke sana. Lewat tol. One way. Mobilnya tol. mobil apa Kak? Tol. Kakak mobilnya apa? Apa sih mobil kita? Mobil Eropa atau mobil Apa? Avanza? Oke. Avanza. Itu Oke. Mobil harganya udah kita. cukup mahal itu. Mobil kita. Veloz ya. Veloz. Veloz Oke. itu mobil tipe yang paling bagus di Iya. tipenya. Cuman Ya. mau saya tanyakan aja. Artinya pembayaran tol PPN. itu Oh, tol. 1 juta. Ya, tapi kan jauh jaraknya. Wajar dong bayar 1 juta, kan investasinya besar. Nah, itulah yang saya persoalkan. Kenapa dikasih ke orang asing? Ini konglomerat yang kerjain. Oligarki. Yang mau nyelesain siapa Kak? Kalau Ya bangsa sendiri dong. Bangsanya siapa? Ya kita kan punya perusahaan-perusahaan. Ya, yang mana Nah, orangnya? ya, itu tahu kan saya. konsorsium BUMN. Tanya, ya makanya tanya sama Itu kan Erick Thohir. pekerjaannya itu Kak dengan beberapa konsorsium BUMN. Lantas konsep itu kerjasama Ya. GO kalau nggak salah ya? Ya, ya. Joint operation ya Kak ya? Ya, joint operation sama GO sama swasta. swasta gitu Kak. Tapi itu di mana-mana itu negara aku datang nggak pernah tuh bayar tol. Kenapa Kakak nggak bayar tol? Emang nggak bayar di Amerika nggak bayar, di Inggris nggak bayar. Di Amerika kan Proses sistem highway. peradabannya, proses kemajuan ekonominya jangan sampai dengan kita Kak.
Maksud aku gini Kak, kita boleh mengkritik tapi bisa juga secara objektif dalam menilai atau mengkritik Kak. Enggak. Aku ini orang yang nggak bisa diam melihat kekuasaan itu kurang ajar. Jangan bilang bahwa pembangunan itu untuk rakyat. Rakyat nggak mungkin. Loh, tadi Kakak rakyat, ngaku rakyat Kakak. Saya rakyat, tapi Kakak jalan tuh lewat tol. Aku orang yang masih bisa punya mobil begitu. Tapi kalau misalnya mereka sewa bus atau apa gitu, atau menikmati juga. Kalau nggak lewat bus, sewa bus macet misalnya. Sekarang saya tanya, Kakak waktu ke Jawa kemana? Kira-kira. Blitar. Kak, kalau Kakak ke Blitar nggak pakai tol, hitung berapa jam ke sana, lantas berapa konsumsi BBM-nya. Kita kalkulasi. Pertama efektivitas waktu, kedua bensinnya. Kalau menurut saya sih kalau naik pesawat lebih murah. Ih, Kakak naik pesawatnya ngapain lewat tol? Iya, maksud saya. Jadi jangan beban masyarakat. Nggak tahu deh. Gue pokoknya nggak suka. Kalau menurut saya yang sekarang tuh harus diurus itu infrastruktur, bukan yang kayak gitu-gitu gitu. Kalau kita mau, ya sekarang periksa deh. Kenapa sih sering betul kapal pecah, kapal ini tenggelam? Karena peralatannya aja nggak ada. Kapal lema lagi tenggelam. Nah, aku jangan kapal makanya kamu kan nggak seperti kakak. Kalau kakak itu ke Danau Toba kemana jalan kakak tuh. Kakak tuh nggak pernah. Jadi maksudnya infrastruktur ini tidak hanya jalan tapi mungkin pelabuhan. Ya, Kak, kemarin aku baru dari ini Kak. Yang berhubungan Silangit Kak. Oke, dengan publik. Aku baru dari Silangit Kak. Itu kampungku. Toba sana dulu aku lihat jalannya tidak bagus, kampungnya sedikit ya kurang peradaban. Sekarang bagus tuh Kak. Aku kaget kampung opungku keren kali. Nah, gitu di jalannya sana bagus. Lantas rakyat itu bisa menikmati sampai ke tarutung tuh Kak aku tuh Kak. Gitu. Ya udah deh, aku diam aja lah kalau gitu. Jadi boleh kritis. Jadi aku ini merasa dianggap sebagai pembohong gitu. Bukan pembohong. Ya enggak begitu aku. Bangsa ini butuh orang-orang kritis kayak Kakak. Kakak ini orang kritis. Yang kita tidak mau Kakak menyampaikan basisnya infotainment. Kok basis infotainment apa? Tadi udah saya kasih tahu loh. Itu salah 190 tahun. Ternyata itu klausulnya boleh diperpanjang. Enggak, itu dari kontrak. Kontrak mana? Boleh diperpanjang itu aja udah salah. Ya sudah kritisin boleh perpanjangnya. Belum ada yang namanya sudah dikasih yang namanya 190. Kayak mana itu mikirnya? Kayak mananya? Ini apa kaitan mau tolak pemilu nih? Kepres. Ya. Ada kepres. Ya dasarnya kepres. Boleh memang. Ya. Ya jadi ngapain gitu? Ya kan nggak salah pemilu juga kan? Kan bukan untuk Jokowi juga kalau. Bukan itu persoalannya. Tapi dia kan presiden. Kenapa ngasih? Kita tuh, saya sih kalau saya nih, aku tidak anti Cina. Jangan sampai dipelintir ke situ. Saudara aku, anak tulang aku, siapa, semua tuh Cina juga. Orang baik, orang Tionghoa, orang yang mencintai bangsa ini, mengabdi pada bangsa ini. Tapi ketika itu datang seperti dipaksakan, lihat nggak waktu pandemi, mereka datang terus saja datang dari sumber penyakit pandemi, kita dikurung di rumah, enak aja, kan nggak logis. Dengan itu Kak, pas itu COVID kan Kak? COVID itu kan bukan persoalan di Indonesia aja Kak, pandemik itu. Iya, tetapi kan fakta kita di sini. Jadi ada kekhawatiran atau kalau orang jadi curiga, jangan salahkan. Ya. Kenapa sih si Luhut itu selalu ngotot? Kalau kita kritik itu dia ngotot. Ya itu kan itunya Kakak tuh. Enggak. Sarupa. Enggak. Iya kan sekampung. Iya. Iya kan gimana ya? Tak aku bilang si Opung itu, Bung, kakak kita itu marah-marah mulu tuh, itu Ratna Sarumpait itu. Repot ya nanti. Tumbuk si Ratna itu. Oke, Mbak Ratna. Jadi semua yang dieksplor Mbak Ratna tadi, keluhan, harapan, ya. Kemudian bicara tentang next Indonesia seperti apa. Sekarang closing statement. Pemilu ini adalah menentukan next Indonesia. Soal presidennya, soal siapa yang duduk di lembaga legislatifnya, siapa yang lebih banyak berkuasa di situ, tentunya akan menunjukkan peta Indonesia ke depan. Harapan Pak dan pemilunya apa? Enggak ada. Enggak ada harapan. Enggak, artinya belajar dari pengalaman kemarin ya. Banyaknya korban ya. Dan kenapa harus kayak
banyak yang menurut saya menunjukkan ketidakjujuran, ya. Dan hasilnya itu juga masih sampai sekarang masih jadi rumors gitu, apa benar apa tidak. Tetapi itu bukti bahwa something went wrong gitu loh. Ketika katanya apa tuh keputusannya itu, wah tiba-tiba mati lampu apa, yang kayak gini-gini nih. Jangan-jangan kita salah cari barang gitu loh, salah cari rumah. Gitu aja. Kalau aku sih, why not? Kenapa kita tidak mau menoleh ke belakang, menoleh ke orang-orang yang intellectually jauh, itu kelas langit kecerdasan. Nah kita ngomong teriak-teriak, bilang bajingan lah. Teman kakak itu. Ya nggak penting lah gitu loh kan. Kita ini bicara intelektual. Lu kalau intelektual ngomong apa kesalahan? Nih lihat deh, karena lagi kritik Rocky Gerung. Tuh kata-kata bajingan nggak pantas ya kak ya. Ya menurut aku. Ya ini boleh. Objektif nih. Ya kalau menurut saya itu bikin resah aja, bikin orang marah, provokatif gitu. Ngapain sih, kita kan lagi ini yang susah dirame juga. nih, Raka Ratna marah sekali soal pernyataan Rocky Gerung yang mudah sekali membuat pernyataan-pernyataan yang sebenarnya kontraproduktif. Ya, kontraproduktif dan tidak mengedukasi. Dan jeleknya lagi, dia sendiri yang bikin Undang-Undang Dasar 45 kok. Yang merusak. Marah kakak tuh, sampai pasal undang-undang. Itu pelakunya dia tuh kak ya. Ya ini dia. Rahasia yang belum terbongkar. Ini dibongkar Raka Ratna. Ya. Emang iya, kan dia yang bantu, dia asistennya Adnan Buyung Nasution. Jadi kalau buat aku, dia harus minta maaf sama rakyat. Kemarin dia sekolah sama Amin Rais tuh Kak. Yang gagasannya itu merusak bangsa ini. Waktu dia jadi ketua MPR. Ya memang. Ya kan? Ya. Amin Rais suka tanggung jawab buka ketua dan sampai sekarang juga sama kelakuan dia menurut saya. Jadi kalau aku sebenarnya menurut saya ya come on, marilah kita berbaik-baik. Memang yang salah. Tapi lu jangan diterusin lagi dong. Kenapa nggak berpikir dulu kalau lu sampai semarah itu, kok jadi nyalain satu orang aja? Kalau lu nggak pernah bikin undang-undang dasar diacak-acak, nggak ada tuh, nggak akan mungkin kita bertemu seorang Jokowi. Oke. Ya berarti Jokowi tidak salah dong. Enggak, artinya mungkin dia melakukan apapun menurut saya ya bisa aja kalau salah dalam pengertian salah menurut apa nggak tahu saya. Tetapi kalau kita memberikan kesalahan itu sepenuhnya hanya pada Jokowi dan lupa bahwa kita merusak sendiri undang-undang dasar kita, itu salah. Nah, jadi kesimpulannya ketahuan kan bahwa Jokowi tidak salah. Closing statement, Noel. Ya. Pemilu 2024 ada Prabowo di situ. Saya masih optimis karena saya masuk dalam generasi milenial. Kalau Kak Ratna ini kan zaman kolonial. Nah, enggak Kak. Saya koreksi. Saya karena ini bagian dari proses sejarah dan setiap manusia itu kan punya tugas sejarah masing-masing. Tugas sejarah saya harus menuntaskan bagaimana demokrasi ini tidak lagi dibajak oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Misalnya kayak para politisi busuk yang ada di DPR RI. Kemudian para eksekutif yang korup di lingkarannya Jokowi. Jadi kita bicara tentang harapan. Demokrasi itu adalah harapan akhir dari sebuah sistem. Gitu. Kecuali kita memilih pilihan-pilihan sistem yang lain. Dan itu misalnya totaliter, junta militer, sosialisme, komunisme, yang ruang demokrasi tidak ada. Ya, saya nggak mungkin berani di situ. Nah, karena saya komitmennya terhadap demokrasi, saya harus tegak lurus terhadap pilihan politik saya. Semoga 2024 kita bisa menghasilkan pemilu yang berkualitas dengan standar-standar yang kita miliki, gitu loh. Soal rekonsiliasi itu penting, nggak ada kalah pentingnya. Biar bangsa ini yang akan menilai bagaimana baik dan buruknya nanti 2024 nanti. Karena saya memilihnya Pak Prabowo, 2024 Prabowo Presiden. Baik, teman-teman sekalian, ini ada dua pandangan yang politik yang berbeda. Mbak Ratna tidak percaya kepada pemilu dan menolak pemilu 2024. Noel adalah pemain pemilu 2024 yang akan datang dengan mengusung Pak Prabowo menjadi Presiden 2024. Dua pandangan ini tentu kita tidak ambil kesimpulan, karena kalau terus berdua bicara mungkin 2-3 jam baru selesai. Oleh karena itu kita serahkan kepada penonton semua untuk mengambil kesimpulannya. Itu kakak itu sudah dikasih suplayan kopi. Bisa 10 jam, takut air putih.
Sampai jumpa di Polpak berikutnya. Terima kasih, Nah. Terima kasih, Marana. Kak, luar biasa, Kak.